Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 10 Juli 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. KPU Banten mencatat ada 1.490 bacaleg masih belum memenuhi syarat menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Sebanyak 12 rumah di Kelurahan Grogol, Kota Cilegon belum punya jaringan listrik. Menyambut Hari Koperasi, Wali Kota Serang resmikan Gedung Koperasi Syariah Raya Banda Madani atau Rabani. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, KPU Banten mencatat ada 1.490 bacaleg masih belum memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu 2024 mendatang. Dan hingga H-2 penutupan belum ada partai politik yang mendatangi kantor KPU untuk memperbaiki persyaratan. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka Serang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten mencatat ada 1.490 bakal calon legislatif DPRD Provinsi Banten masih berstatus belum memenuhi syarat atau BMS untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024 mendatang. Sampai saat ini belum ada dari pihak partai politik yang mendatangi kantor KPU Provinsi Banten untuk segera memperbaiki data para bakal calon legislatif tersebut. Sementara KPU telah membuka masa perbaikan persyaratan administrasi selama 14 hari dari tanggal 26 hingga 9 Juli 2023. Ketua KPU Provinsi Banten Muhammad Ihsan mengatakan pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan pengurus parpol untuk segera menyelesaikan perbaikan administrasi dari para bakal calon legislatif. KPU Provinsi Banten mencatat 1.560 orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif DPRD Provinsi Banten yang berasal dari berbagai partai politik yang menjadi peserta pada pemilu tahun 2024 mendatang. Namun hanya 70 orang yang telah memenuhi syarat dan sisanya belum memenuhi syarat. Pihak KPU mendorong untuk memaksimalkan waktu yang terbatas untuk segera memperbaiki data bagi para bakal calon legislatif dari partai peserta pemilu, dari unsur partai maupun perorangan DPD sampai batas yang sudah ditentukan yaitu 9 Juli tahun 2023. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, sebanyak 12 rumah di Kelurahan Grogol, Kota Cilegon belum memiliki jaringan listrik. Pemerintah Kelurahan Grogol saat ini tengah mengusulkan 12 rumah warga yang tersebar di 8 lingkungan tersebut segera mendapatkan bantuan jaringan listrik. Selain 12 rumah yang belum mendapatkan jaringan listrik, Kelurahan Grogol juga menemukan satu rumah warga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Berikut laporan Abi dari Sam Radio Cilegon. Pemerintah Kelurahan Grogol saat ini tengah mengusulkan 12 rumah warga yang tersebar di 8 lingkungan di wilayah itu untuk segera mendapatkan bantuan jaringan listrik guna menerangi kediaman dan memenuhi kebutuhan warga secara mandiri. Lurah Grogol Suherman mengungkapkan, dari 12 rumah warga yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, hanya ada satu rumah warga yang terakomodir. Kemudian, sisanya sedang diupayakan untuk masuk DTKS melalui Pemprov Banten. Selain itu, ia juga menemukan satu rumah warga yang kondisinya memprihatinkan dan sedang diupayakan untuk masuk DTKS. Dijelaskan pula, kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa saja yang dicatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Menurutnya, pihak kelurahan hanya dapat mengusulkan untuk ditindaklanjuti oleh dinas terkait yang nantinya akan dilakukan survei lokasi. Di lain sisi, pihaknya juga terbuka terhadap siapapun yang akan membantu masyarakatnya dalam mendapatkan jaringan listrik dari PLN. Sementara ini, kelurahan tidak memiliki anggaran untuk menyediakan pemasangan jaringan listrik di rumah-rumah warga. Demikian saya Abi dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten.
Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, menyambut Hari Koperasi Nasional, Wali Kota Serang, Syafruddin, meresmikan Gedung Koperasi Syariah Raya Banda Madani atau Rabani di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Wali Kota berharap kehadiran Koperasi Rabani tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang. Dalam momentum menyambut Hari Koperasi Nasional, Wali Kota Serang Syafruddin didampingi Camat Kecamatan Cipocok Jaya Budi Martono resmikan Gedung Koperasi Syariah Raya Banda Madani atau Rabani di lingkungan Mayabon Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Sabtu 8 Juli 2023. Saat memberikan sambutan, Syafruddin mengatakan peresmian Gedung Koperasi Syariah tersebut nantinya akan memberikan dampak positif untuk Kota Serang. Menurutnya, hadirnya Koperasi Syariah akan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kota Serang sehingga dapat bermanfaat. Syafruddin berharap ke depannya Koperasi Syariah Rabani dapat bersinergi baik dengan pemerintah Kota Serang dalam menjalankan program perkoperasian yang bermanfaat bagi masyarakat. Direktur Utama Koperasi Syariah Rabani Deden menjelaskan, peresmian Gedung Utama Koperasi Syariah Rabani bertujuan untuk memperlancar kegiatan dan mobilitas kinerja koperasi, serta dalam rangka menyambut Hari Koperasi Nasional. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.